Peristiwa memilukan belum lama terjadi. Seorang ibu dan dua anaknya tewas di rumah kontrakan mereka yang berada di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada awal September lalu. Lagi-lagi permasalahan ekonomi disebut menjadi pemicu utama. Kami pun mencoba menelusuri kasus ini. Berikut laporan khas redaksi. Pusara ini menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang ibu dan dua orang anaknya yang tewas di rumah kontrakan di Kampung Cahe, Desa Kiangroke, Banjaran, Kabupaten Bandung. Terungkap dalam surat yang ditinggalkan, tragedi ini dipicu oleh permasalahan ekonomi, di mana sang ibu merasa tertekan akibat utang yang terus menumpuk. Ya, lagi-lagi masalah kemiskinan atau permasalahan ekonomi membuat seseorang harus kehilangan nyawa. Warga Kampung Cahe, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dikagetkan dengan temuan mayat seorang ibu berinisial E dan dua anaknya di sebuah rumah kontrakan pada Jumat pagi 5 September. Menurut pihak kepolisian, sang ibu diduga menjerat leher kedua anaknya terlebih dahulu dengan seutas tambang sebelum memutuskan mengakhiri nyawanya sendiri dengan cara gantung diri. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya secarik surat berisi curhatan hati sang ibu terkait masalah perekonomian dan persoalan rumah tangga, serta permintaan maafnya kepada keluarga. Ada surat wasiat atau surat yang ditulis oleh terduga mungkin korban, yang isinya adalah menceritakan terkait dengan permasalahan keluarga. Kejadian memilukan ini membuat warga Kampung Cahe terkejut. Warga mengenang sosok E sebagai seorang yang ramah dan tidak pernah memperlihatkan kesulitan yang dihadapi. Warga pun mengenang sosok anak laki-laki E sebagai anak yang baik dan pintar serta memiliki banyak teman. Nggak kelihatan gimana-gimana, kelihatan biasa aja. Kalau suaminya itu kerja apa teh? Kerja aspal, ya jalan aspal gitu. Pengaspalan. Pengaspalan jalan. Tapi itu teh berarti maksudnya teh kayak nggak setiap hari kerja, maksudnya serabutan gitu. Ya, jadi kalau ada kerja paling gitu. Kalau ada proyek. Ya, kalau ada proyek kerja, kalau nggak ada ya nggak. Suka ngajak kalau mau sekolah, kalau mau ngaji suka ngajak dia tuh. Jadi abi biasa kehilangan gitu asa kumaha ada sehari-hari nanti ngajak jadi asa Budak teh asa ka pinter kalau teh ya. Pinter ranking oge sok ranking di sekolahna, ranking 2. Asa sedih ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Asa kehilangan ya Allah aslina bagel. Menurut keterangan warga sekitar, sudah setahun lebih sosok E dan keluarga mengontrak rumah di RT 001 RW 007 Kampung Cahe. Kini di rumah kontrakan terlihat hanya terdapat sisa-sisa perabotan yang biasa digunakan oleh mendiang sehari-hari. Inilah rumah kontrakan yang menjadi saksi bisu tewasnya seorang ibu dan dua orang anaknya di Kampung Cahe, Desa Kiangroke, Banjaran, Kabupaten Bandung. Diduga ibu tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya karena himpitan ekonomi di rumah kontrakan yang telah ditinggalinya selama beberapa tahun belakangan. Menurut aparat desa setempat, diketahui suami korban memiliki utang hingga puluhan juta rupiah ke berbagai pihak. Hal inilah yang diduga membuat sang istri merasa tertekan dan menyebabkan tragedi ini terjadi. Dari surat wasiat yang kita baca, betul-betul itu memang motif ekonomi. Ya, pertama kita selidiki bahwa ada 6 poin dia punya utang piutang ke pihak ketiga. Senilainya sekitar 68.500.000. Nah itu tuh. Ya, sehingga itu hutang suaminya. Nah, tapi para penghutang itu selalu mendatangi istrinya. Jadi merasa beban gitu kan ya. Saya nggak punya utang, saya ini ya cuman dibohongi aja, ini uangnya kemana gitu. Tidak hanya mengejutkan warga, kasus ini pun turut menjadi perhatian sejumlah pejabat negara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi menyebut permasalahan ekonomi seringkali menjadi penyebab utama kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia pun meminta agar kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menguatkan ketahanan keluarga dan bermasyarakat, serta mengajak warga yang memiliki keresahan serupa untuk tak segan melapor ke dinas terkait. Iya, kita punya call center Sapa 129 itu bukan hanya menerima laporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak saja, tapi sebetulnya hal-hal yang mungkin menjadi persoalan itu bisa dilaporkan karena kami bisa melakukan pendampingan dan penjangkauan yang dibutuhkan atas laporan tersebut. Menurut sosiolog dari Universitas Padjadjaran, Nunung Nurwati, kemiskinan bisa menjadi faktor penentu seseorang melakukan tindakan ekstrem. Namun, faktor ini bukan satu-satunya pemicu utama. Bisa jadi ada faktor-faktor pendukung lainnya. Itu kita harus melihatnya tidak hanya melulu ekonomi. Mungkin iya, ekonomi dominan, tapi kita harus mengorek lagi sebetulnya ada faktor apa lagi. Kemudian juga adanya budaya dan nilai, di mana ada nilai-nilai yang menganggap bahwa untuk membicarakan masalah pribadi itu sesuatu yang tabu, sehingga orang enggan mencari bantuan. Jadi akhirnya dipendam aja, akhirnya dia tidak kuat mental, ya akhirnya bunuh diri. Nunung menambahkan, secara umum masyarakat harus bisa mengenali perilaku-perilaku individu yang berpotensi melakukan tindakan ini. Juga dukungan lingkungan sekitar diperlukan untuk mencegah tindakan seperti ini terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.